Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara PPK menginput RUP dengan cara integrasi sirup dengan SIPD, di mana uh, untuk paket-paket anggarannya ini tercampur. Ini ada dengan masalah tercampur dengan OPD lainnya. Jadi karena program, kegiatan, dan subkegiatan yang sama, sehingga pada saat ditarik data dari SIPD, maka akan muncul anggaran-anggaran dari OPD lain. Nah, ini terjadi biasanya di biro ya. Kalau biro biasanya mempunyai program kegiatan dan subkegiatan yang sama. Misalnya di biro pemerintahan, dengan Biro Umum atau Biro Pengadaan Barang Jasa, ini biasanya memiliki program kegiatan dan subkegiatan yang sama, sehingga pada saat ditarik datanya akan tertarik data dari biro lain atau dari OPD lain. Contoh, misalnya kita masuk dulu sebagai PPK ya, kemudian kita sudah tarik data oleh PA, kemudian kita masuk ke rencana kerja anggaran, kemudian pilih program kegiatan. Nah, biasanya program penunjang urusan pemerintah ini sama di setiap beberapa OPD atau beberapa biro. Misalnya ini ya, kita pilih programnya, kemudian pilih kegiatannya. Kita pilih salah satu kegiatannya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Ini biasanya beberapa OPD sama. Begitupun subkegiatannya, kita ambil misalnya koordinasi penyusunan dokumen dokumen RKA SKPD ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini untuk paket-paket ini atau kita coba yang lain ya, kita coba perubahannya. Perubahan penyusunan dokumen perubahan KSKPD ya. Kita coba. Nah, di sini kita lihat di kodenya, di kode ini ada kode mata anggarannya dan juga kode urutan sub OPD-nya. Nah, kita lihat di sini di kode urutan OPD ini bermacam-macam. Di sini kita lihat ada 0001, 2, ya, kemudian ada 006, 007, 009. Ini berarti sub OPD-nya berbeda-beda. Jadi kalau di biro ini bisa jadi ini biro A, ini biro B, dan ini biro C. Nah, kebetulan kita di Biro Pengadaan Barang Jasa itu kodenya 0007 di sini ya. Nah, ini adalah anggaran yang kita punya, ada 75.000, ini kode anggaran yang ada di RKA kita. Sedangkan yang 1, 2, 3 yang lainnya ini bukan anggaran kita, ini anggaran di biro lainnya atau OPD lainnya. Jadi bagaimana caranya untuk kita memilah penyedia dan swakelola dengan kondisi seperti ini? Yang pertama ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa langsung pilih di atasnya. Jadi kita pilih jenis belanjanya, misalnya ini belanja alat tulis kantor ya. Kita pilih langsung sebagai penyedia misalnya di sini. Maka otomatis semuanya yang di bawahnya, rincian di bawahnya akan terpilih sebagai penyedia. Di sini sudah masuk. Nah, kemudian belanja makan minum juga penyedia, kita pilih juga penyedia. Jadi kita ambil semua terlebih dahulu. Kita ambil semua terlebih dahulu. Nah, nanti kita tentukan mana semuanya, kita tentukan misalnya ini belanja tenaga, ini masuk ke swakelola, ini penyedia, dan jadi kita ambil secara keseluruhan. Jadi kita belum pilih-pilih mana yang punya kita, mana yang bukan punya kita. Nanti setelah itu kita generate paket. Generate paket. Nah, setelah jadi paket, nanti paketnya kita edit. Jadi paket di penyedia dan swakelolanya kita edit, lalu kita hapus anggaran yang bukan punya kita. Jadi yang kalau punya kita hanya yang 007, maka selebihnya selain yang 007 kita hapus. Nanti pada saat kita mengedit di penyedianya, di situ ada MAK, mata anggaran kegiatan, ada pagunya, di situ ada tombol hapus seperti ini.
kita bisa hapus. Nah, cuma kendalanya kadang-kadang dengan cara menghapus seperti itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Kadang bisa, kadang enggak. Nah, ini jadi permasalahan. Kita belum tahu masalahnya penyebabnya apa. Yang jelas kadang kita hapus bisa, kadang juga tidak bisa. Jadi di situ alasannya biasanya sub kegiatannya belum dipilih. Ya, belum dipilih. Padahal kita sudah pilih, tetapi masih tidak bisa dihapus. Sehingga cara ini kita tidak bisa kita lakukan. Jadi dengan cara pilih atasnya dulu, kemudian semuanya masuk ke anggaran kita semuanya, padahal anggaran kita hanya yang ini, yang 75, yang kode 007 misalnya. Tapi pada saat kita pilih semua, maka total anggaran kita bukan 75, total paket belanja ini jadi 25 juta, padahal yang punya kita, OPD kita atau biro kita hanya 75 juta. Nah, ini kalau kita lakukan cara seperti ini, kadang-kadang bisa kita hapus, yang lainnya pada saat nanti penyedia atau swaklola kita edit, nah kadang-kadang nggak bisa. Nah, lalu bagaimana cara lainnya? Kalau misalnya cara dengan pilih jenis belanja ini di atasnya kita pilih tidak bisa, maka kita bisa gunakan cara lain. Jadi kita hapus dulu, clear dulu, tagging semuanya. Yang kita pilih-pilih ini kita hapus, kita batalkan terlebih dahulu. Oke ya. Cara yang kedua, kita pilih ya, nanti kita pilih anggaran yang kita terlebih dahulu, kita masukkan ke penyedia. Jadi terlebih dahulu kita pilih anggaran yang kita punya. Setelah itu baru kita yang lainnya kita masukkan ke swaklola. Jadi kita anggap yang lainnya masuk ke swaklola. Nah, tetapi nanti yang swaklolanya ini yang bukan anggaran kita tidak kita finalkan dan tidak kita umumkan. Jadi nanti yang kita pilih yang ini, misalnya yang ini 75 ini anggaran kita, sedangkan yang lainnya sisanya dari 25 juta ini kurangi 75 ini sisanya itu akan kita masukkan ke swaklola. Sehingga nanti paketnya akan menjadi paket swaklola dan penyedia yang kita pilih masuk ke penyedia di dalam swaklola. Jadi kita ulangi lagi. Jadi caranya gimana apabila terjadi anggarannya bergabung dengan sub OPD atau OPD lainnya seperti ini. Jadi ini punya biro kita yang 07, tapi yang lainnya yang 01, 02, 06 ini bukan punya OPD kita. Nah, caranya selain cara tadi kita pilih atasnya saja atau jenis belanjanya langsung di sini penyedia, kita bisa cara lain ya dengan cara memilih terlebih dahulu anggaran yang kita miliki. Misalnya tadi 07 di sini kita pilih saja ke penyedia yang ini. Kemudian kita pilih lagi yang 07 yang lainnya. Di sini ada 07 lagi, kita pilih penyedia. Di sini juga 07 kita pilih penyedia. Jadi ada 3 untuk belanja ATK ini ada 3. 1, 2, dan 3 ini kita pilih. Nah, kemudian yang lain di luar ini kita jadikan swaklola. Jadi kita bisa pilih swaklola. Tapi kita nggak usah pilih satu-satu supaya cepat. Kita pilih saja atasnya saja. Jadi jenis belanjanya misalnya ATK ini kita pilih langsung masuk ke swaklola. Oke, jadi ini semuanya nanti selain yang kita pilih penyedia akan masuk ke swaklola. Nah, nanti caranya setelah kita generate nanti paket yang penyedia ini yang kita pilih yang ini ya yang 07 ini satu, kemudian yang 07 lainnya ini satu, ini akan masuk sebagai penyedia di dalam swaklola karena induknya di sini induknya kita pilih swaklola sehingga penyedia yang kita pilih ini ada 3 ini akan masuk ke penyedia di dalam swaklola. Jadi bukan masuk ke penyedia yang di sini ya, tetapi masuknya ke swaklola dan di dalam swaklola ada penyedia di dalam swaklola. Nanti masuknya ke sana. Nah, nggak masalah. Nanti kita bisa konsolidasi. Jadi setelah ini jadi, nanti setelah jadi penyedia, kita generate akan masuk ke penyedia dalam swaklola. Nanti kita edit, kita tambahkan seperti biasa, kita lengkapi lokasi, kemudian kita lengkapi jadwal dan lain sebagainya. Lalu kita jadikan paket.
Nah, nanti jadinya 3 paket penyedia di dalam sekolah. Ini satu ya, yang kita pilih penyedia ini. Nah, setelah itu nanti kita gabungkan dengan cara konsolidasi. Jadi kita buat paket konsolidasi, lalu kita gabungkan yang 3 ini menjadi satu paket di dalam paket penyedia. Itu caranya. Nah, lebih lanjut kita lanjutkan dengan generate paket, tapi tentunya yang lain juga kita harus pilih. Nah, ini sama untuk belanja yang lain. Ini belanja ini sudah kita pilih, masukkan ke swak kelola induknya, tapi sebelumnya kita pilih dulu anggaran yang kita punya masuk ke penyedia. Nah, begitupun makan minum, kita pilih yang punya kita, yang 0007, ini kita pilih penyedia, dan di bawahnya juga penyedia, kemudian di atasnya, oke, sudah, lalu cari lagi, ini juga penyedia, ini 2 ya, penyedia, ini juga penyedia. Oke, ini juga penyedia, lalu kita pilih lagi untuk tenaga operator ini, berarti ini non penyedia atau swaklola. Ini murni swaklola semuanya. Nah, untuk yang murni swaklola ini, karena kita nggak ada di sini, oh ada ya, ada, nggak masalah, jadi kita nanti pilih, sorry, ini karena yang swaklolanya hanya yang ini, yang punya kita yang 5 juta, yang 007 ini harus kita hapus terlebih dahulu. Di taggingnya kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, coba kita lihat lagi tadi di RKA-nya, ya. Ini tadi sudah kita pilih, kemudian belanja makan minum merapat ini juga sudah kita pilih. Yang penyedia yang punya kita hanya yang 007. Kemudian ini ada 4 paket yang makan minum. Nah, yang ini karena yang punya kita hanya ini masuk ke swaklola. Tapi yang lainnya kita pilih terlebih dahulu ke penyedia. Jadi dibalik. Karena honor ini yang lain bukan punya kita, jadi kita pilih saja ini penyedia. Yang lain, ini juga bukan punya kita, penyedia, dan ini bukan punya kita. Yang punya kita ini, tapi karena dia swaklola, ya, yang lain kita pilih dulu. Jadi yang ini masuk ke penyedia. Jadi yang bukan punya kita masukkan ke penyedia. Tapi yang punya kita, ini kita masukkan swaklola. Nah, untuk itu kita langsung pilih saja di atasnya. Karena selain yang kita pilih ini akan masuk ke swaklola. Jadi atau penyedia atau sekolah tergantung yang kita pilih. Misalnya kita pilih swaklola, sehingga yang ini, yang punya kita akan masuk ke swaklola. Gitu ya. Yang lain masuk ke penyedia. Nah, nanti karena yang lain ini bukan punya kita abaikan saja. Jadi kita nggak perlu lengkapi paketnya, tidak perlu kita finalisasi. Nah, nanti tidak akan muncul di halaman depan atau tidak kita umumkan. Jadi hanya yang swaklola saja yang kita lengkapi, kita finalkan dan kita umumkan. So, nanti isinya hanya yang punya kita saja. Nah, kebalikan dengan yang ini nanti yang kita edit adalah setelah kita pilih masuk ke penyedia. Nah, kalau ini nanti masuknya penyedia dalam swaklola. Kenapa? Karena induknya di sini belanjanya yang kuning ini masuknya ke swaklola, sehingga penyedia yang ini di bawahnya akan jadi penyedia di dalam swaklola. Nanti kita edit. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Setelah kita pilih semuanya setelah kita pilih, ya, kita langsung generate paketnya. Kita generate paketnya, kemudian kita tunggu sampai tergenerate atau terpilah-pilah. Oh, ini berarti ada yang belum dipilih ya. Coba kita lihat. Selisih pagu harus 0. Selisih pagu harus 0. Oke. Jadi ada yang belum dipilah kayak. Kita lihat lagi di sini. Selisih pagu ya. Nah, kita lihat di sini sudah dipilih semua kecuali yang 07.
Kemudian yang ini, oh ini belum dipilih. Jadi yang belanja makan minum rapat belum dipilih swakelola. Oke, jadi induknya ini kalau tidak dipilih, tampilannya seperti ini. Selisih pagu harus 0 karena dianggap nggak kehitung ya. Gitu ya. Ini setelah kita pilih swakelola induknya, jadi kita tadi pilih yang punya kita masukkan ke penyedia, lalu yang lainnya kita masukkan ke swakelola. Jadi nanti kita yang swakelola ini, yang lainnya kita nggak edit, nggak kita umumkan. Hanya yang punya kita saja yang kita edit. Begitupun yang ini, kebalikannya. Yang punya kita swakelola, ya, kita pilih induknya saja. Ya, nanti semua yang punya kita masuk ke swakelola, sedangkan yang lain kita masukkan ke penyedia. Tapi nanti kita tidak kita edit dan tidak kita umumkan. Jadi yang kita umumkan hanya yang swakelolanya saja yang ini yang punya kita. Ini kebalikannya. Oke, kita lakukan generate paket kembali. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan berhasil. Setelah itu nanti kita tinggal lengkapi paketnya. Lalu kita khusus yang penyedia tadi, karena masuknya ke penyedia di dalam swakelola, nanti akan menjadi beberapa paket. Misalnya di belanja ATK ini akan ada 3 paket. 1, 2, 3. Nah, 3 ini kita lengkapi terlebih dahulu, kita finalisasi, lalu umumkan. Setelah diumumkan, kita gabungkan paketnya dengan cara pilih konsolidasi di sini. Gitu ya. Kita tunggu sampai generate-nya selesai. Nah, begitupun yang paket belanja makan minum rapat. Nanti ada 4 paket di sini yang sudah kita pilih sebagai penyedia. Ini 1, 2, di atas ini juga 2, jadi 4 paket ini nanti masuk ke penyedia di dalam swakelola, karena induknya yang kuning ini kita pilih swakelola. Nanti kita edit yang penyedianya dalam swakelolanya, kita lengkapi dan kita umumkan, tetapi yang induknya ini, yang swakelola ini, kita tidak edit, karena bukan anggaran kita biarkan saja, dan tidak kita umumkan. Sehingga nanti yang tampil di LUP hanya yang kita umumkan, yang punya paket-paket kita. Lalu kita gabungkan paket yang penyedia dalam swakelola dengan cara LUP konsolidasi. Gitu ya, kita tunggu, ini prosesnya agak lama. Oke, kita coba ulangi lagi. Jadi yang pertama, apabila anggaran kita tercampur dengan sub OPD lainnya atau OPD lainnya seperti ini, di sini ada sub kode urut sub OPD ya. Di sini ada 0001, 0002, 0006, 0007. Ini berarti sub OPD-nya berbeda. Ini kejadian di biro ya. Kalau di biro itu ada biro umum, ada biro pemerintahan, ada biro hukum, kemudian ada biro pengadaan barang jasa. Nah, ini kode masing-masing biro. Nah, apabila kita tarik melalui cara integrasi dengan SIPD, maka semua kode ini yang punya program kegiatan dan subkegiatan yang sama di setiap biro, maka akan kecampur kayak gini. Sedangkan yang kita hanya misalnya di sini biro barang jasa hanya 0007. Sehingga yang kita umumkan nanti ini hanya ini saja yang kita ambil, ini tidak kita ambil. Caranya tadi sudah dijelaskan, kita pilih dulu yang kita masukkan ke penyedia dan yang lain yang bukan punya kita masukkan ke swakelola. Gitu ya. Nah, ini sudah tergenerate, sudah tinggal kita lihat. Nah, paket yang tadi kita lihat ini sekali lagi ini penyedia ya, ini penyedia, ini penyedia. Semua yang kita pilih penyedia, tetapi atasnya induknya ini belanja makan minum yang kuning ini kita pilih swakelola. Kemudian yang ini juga sama. Ini induknya kita pilih swakelola, tapi paket yang punya kita, yang biro kita atau PD kita pilih penyedia. Maka nanti ini penyedia ini tidak masuk ke penyedia murni, tapi masuk ke penyedia di dalam swakelola karena induknya swakelola. Kita cek ya. Coba kita cek di penyedia. Kemudian kita pilih programnya yang tadi ya, penunjang urusan pemerintah, kemudian di perencanaan penganggaran kita pilih tadi koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA misalnya ini tadi,
kita terapkan. Nah, di sini tidak ditemukan. Padahal tadi kita pilih penyedia, karena bukan masuk ke penyedia murni, tapi masuknya ke penyedia di dalam swaklola. Sehingga kita pilihnya bukan penyedia untuk melihat paket ini tadi, kita pilih swaklola. Kita masuk ke program yang tadi, kemudian kita masuk kegiatannya, perencanaan penganggaran, kita pilih koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA. Kita pilih ya, kita terapkan. Nah, di sini tadi ada 3 belanja ya, belanja ATK, belanja tenaga operator tadi ya, kemudian belanja makan, minum, rapat. Nah, untuk yang penyedia, ini tadi yang belanja ATK, kita masukkan penyedia di dalam swaklola. Kita lihat di sini ya, di sini penyedia dalam swaklola-nya ada berapa. Nah, kita buka, tadi masuk yang kita pilih, fotokopi, bahan cetakan, tadi ada 3. Nah, ini tinggal kita lengkapi. Ya, karena jadwalnya belum, kemudian lokasi belum, kita lengkapi seperti biasa. Jadi fotokopi ini kita lengkapi terlebih dahulu, nanti kita finalisasi dan kita umumkan. Kita coba lengkapi satu persatu, kita masukkan di sini belanja fotokopi pengadaan. Kita kasih tanda saja, misalnya ini biar bisa kelihatan 1, misalnya fotokopi pengadaan 1, kemudian kita lengkapi lokasinya, provinsi, kemudian kotanya, lalu detailnya di mana lokasinya, lalu kita lengkapi lagi apakah ini produk negeri ya, apakah ini usaha kecil ya, ini sudah ada anggarannya, lalu kita tinggal pilih metode jenis pengadaannya, jasa lainnya misalnya, lalu kita pilih metode pemilihan penyediaannya, karena di bawah 200 kita pilih pengadaan langsung, lalu kita tentukan jadwalnya, mulai dari Januari sampai Desember ya. Lalu kontraknya juga sama, kita buat mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian pemilihannya kita mulai di bulan Januari saja. Kita pilih Januari. Lalu kita simpan. Setelah kita lengkapi, kita simpan. Kita tunggu ya. Jadi kita melengkapi paket yang tadi penyedia di dalam swaklolanya. Di sini kita simpan, kita kasih tanda misalnya 1, ini paketnya 1, fotokopi penggandaan 1 misalnya, atau lebih pas pakai nama subkegiatan ya, fotokopi nama subkegiatannya, atau kita tandakan saja 1 misalnya. Ini sudah kita lengkapi jadwalnya. Lalu yang paket kedua juga kita lengkapi sini ya, kita lengkapi lagi, kita kasih tanda misalnya 2 atau nama subkegiatannya ya, contoh saja. Lalu kita pilih lokasi provinsi, kabupaten kota, dan detailnya kecamatannya ya. Kemudian ini sudah ada detailnya, lalu kita pilih apakah produksi dalam negeri ya, apakah ini kecil ya. Ini anggarannya sudah masuk, tinggal kita tentukan jenis pengadaan, jasa lainnya, lalu kita pilih metode pemilihannya, pengadaan langsung. Sekali lagi ini kita buat jadwalnya, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Begitupun dengan kontraknya, kita anggap bulan Desember sampai Januari sampai Desember ya. Lalu pemilihannya kita pilih di Januari saja dalam 1 bulan ya. Lalu kita simpan. Jadi ini kita lengkapi paket yang kedua. Setelah kita lengkapi yang kedua, kita lanjutkan yang ketiga. Jadi seperti itu terus semua yang penyedia di dalam swaklola ini. Jadi penyedia dalam swaklola kita lengkapi dan masuk ke paket penyedia ya. Di sini ada penyedia dalam swaklola. Lalu kita pilih lengkapi lagi paket yang ketiga. Kita pilih di sini belanja fotokopi 3 misalnya. Kita lengkapi lagi lokasinya. Lalu kita lengkapi. Nah, kalau ini double, ini bisa kita hapus misalnya penggandaan. Nah, ini double nih, kita hapus saja. Oke, kemudian apakah ini produk dalam negeri? Oke ya, kecil ya, nilainya sudah masuk. Lalu kita pilih jenis pengadaan jasa lainnya, lalu kita pilih metode pengadaannya, metode pemilihannya, pengadaan langsung. Kita tentukan jadwalnya lagi.
dari Januari sampai Desember, begitupun kontraknya mulai dari Januari sampai Desember ya. Kita ulangin ya, oke. Kemudian kita pilih metode pemilihannya mulai dari Januari sampai Januari. Pengadaan langsung cukup 1 minggu sudah bisa diproses dan dapat pemenangnya, lalu kita simpan. Jadi setelah kita lengkapi semuanya, tadi ada paket 1, 2, dan 3, ini kodenya saja, ini lebih bagus, lebih baik, ini seharusnya nama subkegiatan fotokopi untuk subkegiatan apa gitu, ya jelas ya. Oke, sudah berhasil, lalu kita finalisasi. Jadi setelah kita lengkapi paket yang penyedia dalam Swaplola ini, kita finalisasi. Lalu klik tombol finalisasi draft, kita finalkan, maka paketnya sudah difinalkan. Lalu paket ini akan kita umumkan. Jadi kita umumkan oleh PA. Kita keluar sebagai PPK, kemudian kita login lagi sebagai PA. Contoh misalnya kita masuk sebagai PA-nya ya, lalu kita login. Setelah itu kita buka paketnya. Karena tadi penyedia dalam Swaplola, maka bukan di penyedia kita carinya, tetapi di Swaplola. Lalu kita buka programnya ya. Kemudian kita buka lagi kegiatannya di perencanaan penganggaran, lalu kita pilih sub kegiatannya tadi di koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA, lalu kita terapkan. Nah, tadi yang kita edit adalah yang ini ya, yang ATK. Kita lihat di dalamnya ada paket yang tadi sudah kita finalisasi. Nah, kita umumkan, jadi diumumkan oleh PA, klik kolom U ya, umumkan artinya, lalu kita klik tombol umumkan paket penyedia, lalu kita umumkan, maka paket ini sudah diumumkan, sudah bisa tampil di depan, tetapi masuknya ke dalam penyedia di dalam Swaplola. Nah, karena ini paketnya satu paket, ini satu fotokopian ya, ini jilid ya, jilid ini fotokopi, ini bisa dalam satu penyedia, maka kita bisa gabungkan. Jadi supaya masuk ke penyedia murni, kalau ini kan penyedia dalam Swaplola, kalau kita masukkan ke penyedia murni nanti pada saat diumumkan akan kelihatan masuk ke penyedia. Nah, kita gunakan konsolidasi. Langsung saja kita pilih RUP, pilih konsolidasi, lalu kita tambahkan. Ini paket sebelumnya yang kita buat baru. Konsolidasi, nah kita tambahkan tadi paket yang pertama, fotokopi yang satu tadi, lalu kita tambahkan lagi paket yang kedua tadi, cetakan yang nomor 2, lalu kita tambahkan lagi tadi yang nomor 3. Nah, ini nanti akan sudah kita gabungkan. Nah, namanya kita sesuaikan. Jadi ini karena namanya berbeda-beda, kita sesuaikan fotokopi, penggandaan, ya. Kita buat sub kegiatannya untuk, atau nggak usah untuk ya, di sini adalah koordinasi dan penyusunan ya, penyusunan. Nama sub kegiatannya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD ini namanya. Jadi digabungkan jadi satu dengan lokasinya, kemudian namanya ini juga namanya fotokopi, samakan aja fotokopi, dan kalau ini sudah digabungkan, ini kita bisa total atau kita bisa buat satu paket saja. Nah, lalu kita pilih produksi dalam negeri ya, sudah, ini sudah ada anggarannya tadi 3 paket tadi kita gabungkan di konsolidasi, jenisnya sudah, tinggal kita pilih metode pemilihannya. Jadi
Apabila nanti pemilihannya di atas 200, kita bisa pilih metode tender atau lainnya. Tapi karena ini di bawah 200, masih kita pilih pengadaan langsung. Lalu jadwalnya kita sesuaikan, ya, kita buat lagi. Untuk kontraknya juga kita sesuaikan. Nah, ini sudah lengkap, lalu kita simpan. Oke, konsolidasi untuk fotokopi dan barang cetakan, ya. Ini yang tadi penyusunan. Nah, ini koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA. Ini sudah ada nilainya 1325. Jadi gabungan 3 tadi. Nah, lalu kita umumkan paket konsolidasi. Maka gabungan 3 paket yang tadi penyedia dalam swaklola udah masuk ke paket penyedia tetapi dikonsolidasi. Jadi nanti masuknya bukan di penyedia ini, tapi dikonsolidasi. Kalau kita lihat di dalam ini, kita harus lihat dikonsolidasi, bukan di penyedia ini. Tapi apabila kita keluar, ya, kita login dari umum, kita lihat di umum, ya, kita rekap, masuk ke OPD-nya, ini kita masuk ke Banten, lalu kita pilih OPD-nya di halaman 2, OPD Biro Pengadaan Barang Jasa. Kita lihat di sini paketnya. Maka paketnya yang tadi sudah masuk ini ke penyedia, ya, penyedia. Jadi nggak dilihat apakah penyedia dikonsolidasi atau penyedia murni, nanti akan masuk ke sini. Kita lihat ditampilkan 100 baris saja biar kelihatan yang tadi kita lihat, ya. Nah, yang 135 ini paling bawah ini fotokopi, penggandaan, koordinasi, penyusunan dokumen perubahan RKSKPD ini sudah masuk. Jadi ini nanti kalau di halaman depan masyarakat umum ngelihat ini masuk ke penyedia. Jadi kalau di dalam tadi kita masuk sebagai PA atau KPA masuknya di konsolidasi. Tapi di sini paket ini masuk ke penyedia. Lalu bagaimana yang tadi kita buat di penyedia dalam swaklola? Kalau sudah dikonsolidasi seperti ini, maka paket yang di penyedia dalam swaklola tidak akan kelihatan. Jadi hilang, tersembunyi. Jadi karena sudah digabungkan di sini. Jadi nggak muncul. Walaupun kita pilih nanti kita masuk ke penyedia, ke swaklola, maka paket yang 3 tadi yang sudah kita gabungkan tidak akan muncul. Jadi ini cara kita membuat paket yang tercampur dengan sub OPD lain atau dengan OPD lain. Jadi anggarannya tercampur sehingga cara memilah-milah anggaran kita saja yang kita buat, tetapi yang bukan anggaran kita masukkan ke dalam swaklola. Kita masukkan dalam swaklola, tetapi tidak kita umumkan. Jadi kita abaikan saja. Jadi sudah masuk di swaklola, tapi tidak kita final, tidak kita finalisasi, dan juga tidak kita umumkan, sehingga tidak akan muncul di halaman depan ini. Jadi kita abaikan saja yang kita masukkan ke swaklola tadi. Itu, ya. Caranya sangat mudah sekali, cuma memang agak, ya, ribet sedikit, tetapi lebih mudah daripada kita menginput secara manual. Bisa kita buat manual juga, jadi kita tambahkan program kegiatan, subkegiatan manual untuk ini, lalu kita tambahkan manual. Tapi nanti akan lebih lama karena kita harus ngopi kode, ya, kode mata anggarannya yang terlalu panjang. Jadi kita kopikan terlebih dahulu ke Word misalnya, lalu kita kopikan lagi ke dalam sirup karena isinya secara manual. Jadi kalau ini kita tidak cara manual, tetapi dengan cara memilah-milah yang kita punya dan yang tidak kita butuhkan, kita bisa masukkan ke swaklola, bisa juga kita masukkan ke non penyedia. Jadi kalau di anggaran itu kita nggak punya sama sekali, misalnya di belanja alat tulis, makan minum, tadi di makan minum kita punya anggaran di situ, tapi kecampur dengan yang lain. Maka kita pilih yang lainnya, masukkan ke swaklola. Yang punya kita masukkan ke penyedia. Atau kebalikannya, kalau kita swaklola, yang lain kita masukkan ke penyedia. Caranya seperti itu. Nah, apabila di anggaran itu, misalnya di makan minum ini, anggaran kita tidak tercampur.
tidak ada misalnya, hanya semuanya OPD lain. Nah, ini kita langsung masukkan saja ke non penyedia sehingga nanti tidak akan masuk ke penyedia dan tidak masuk ke sekolah, itu caranya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah dipahami. Apabila masih belum, silakan diulangi lagi video ini dari awal, pelan-pelan, simak pelan-pelan sehingga dapat dipahami. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.